Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Seperti biasanya, saya akan membahas perusahaan yang sebentar lagi akan IPO. Nama perusahaan yang akan saya bahas kali ini adalah PT Graha Mitra Asia Tbk, yang kemudian nantinya akan listing dengan kode ticker RELF. Berdasarkan keterangan di prospektus, perusahaan ini baru didirikan pada tanggal 20 April tahun 2018 dengan kantor pusatnya yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kantor perwakilannya itu berada di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor. Lalu untuk kegiatan usaha utama dari perseroan yaitu bergerak di bidang pengembangan real estate dan properti. Seingat saya, emiten IPO di sektor real estate dan properti yang terakhir pernah saya bahas yaitu adalah Karya dan WinAir. Dan harga saham keduanya sampai saat ini masih di bawah Rp100 per lembar. Walaupun memang pada awal listing harganya itu sempat arah, tetapi perlahan sahamnya malah merosot. Semoga saja IPO kali ini nggak mengikuti kedua IPO-nya terdahulu tadi. Kemudian untuk jumlah saham yang ditawarkan pada IPO kali ini yaitu sebanyak 12 juta lot saham atau setara dengan 20,13% dari total keseluruhan sahamnya. Sedangkan untuk harga penawarnya berkisar di antara harga 90 sampai dengan Rp100 per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang dapat dihimpun perseroan sebanyak-banyaknya yaitu 120 miliar rupiah. Sebagai pemanis agar IPO-nya laku, perseroan juga akan mengeluarkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Dan yang akan bertindak menjadi underwriter dalam IPO kali ini adalah PT Yobe Kaihian Sekuritas atau AI. Seperti yang kita ketahui, kalau AI ini sudah seringkali mengawal saham IPO. Untuk track recordnya bisa kalian cek sendiri videonya di channel saya, atau bisa cek di pojok kanan atas. Selanjutnya kita bahas mengenai rencana alokasi penggunaan dana IPO-nya. Berdasarkan prospektus, rencana penggunaannya terbagi menjadi 3 poin, di mana 2 poin di antaranya saya kurang sukai. Yang pertama, sebesar 22,92% atau sekitar 27,5 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah milik Bapak Ahmad Makhlus Sadat selaku pemegang saham perseroan. Kemudian yang kedua, sebesar 46,67% atau sekitar 56 miliar ini juga akan digunakan untuk pembelian tanah milik salah satu pemegang sahamnya juga, yaitu PT Relief Realty Indonesia. Barulah sisanya akan digunakan perseroan untuk pembayaran kontraktor dan berbagai keperluan operasional perseroan lainnya. Nah, dari 3 poin ini, kalian pasti sudah paham lah mana 2 poin penggunaan dana yang kurang saya sukai. Untuk pembahasannya nanti akan saya bahas langsung di kesimpulan saja. Kita lanjut dulu ke kinerja keuangan dari perseroan. Dikarenakan perseroan ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, maka laporan keuangan yang tersedia itu hanya ada 2 tahun terakhir saja. Untuk laporan posisi keuangannya ini secara fundamental tidak bisa kita ambil kesimpulan. Karena untuk analisa fundamental itu minimal harus menyediakan laporan keuangan 3 tahun terakhir. Lebih banyak itu lebih bagus. Dan sama juga untuk laporan laba ruginya tidak bisa kita ambil kesimpulan secara fundamental. Akan tetapi saya di sini tertarik pada bagian pendapatan usahanya yang mampu naik signifikan, bahkan lebih dari 8 kali lipat dari tahun sebelumnya, yang tentunya menyebabkan laba perseroan juga naik berkali-kali lipat. Nah, setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya yaitu dikarenakan adanya pendapatan tambahan yang berasal dari penjualan perumahan Greenland Kemang. Jadi intinya, peningkatan laba ini disebabkan karena penjualan aset yang dilakukan perseroan. Tapi aset yang saya maksud di sini bukan aset tetapnya, tapi memang aset yang merupakan produk dari perseroan. Penjelasan simpelnya, jadi perseroan ini bangun semacam perumahan
terus setelah jadi dijuallah perumahan itu ke masyarakat. Selanjutnya untuk valuasinya, setelah saya hitung, valuasi dari perseroan bisa dibilang cukup mahal ya teman-teman. Valuasinya kalau nggak salah, nggak jauh beda dengan IPO-nya Karya dan WinAir. Bahkan untuk di sektor sejenis, ini juga sudah termasuk mahal. Banyak emiten yang lebih murah dari ini yang telah listing di Bursa Efek. Lalu untuk bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya secara pribadi, IPO seperti ini cukup berbahaya ya teman-teman untuk jangka panjang. Akan tetapi kalau untuk trading mungkin bisa lah untuk dimanfaatkan. Alasan saya kenapa menyimpulkan seperti itu, yaitu yang pertama, sebesar 69,59% dari dana IPO yang akan dihimpun perseroan akan digunakan untuk membeli tanah milik pemegang sahamnya sendiri. Hal inilah yang tidak saya sukai, karena tanah tersebut juga akan tetap dimiliki oleh mereka selaku pemegang saham yang menjualnya tadi. Hanya sekitar 20,13% saja yang dimiliki publik. Tapi uangnya, dana IPO-nya itu sudah pasti seluruhnya dimiliki oleh mereka secara pribadi. Hal ini memang secara hukum legal, akan tetapi tidak disukai oleh sebagian investor. Kemudian yang kedua, valuasinya terlalu mahal. Akan tetapi hal ini bisa diabaikan jika kalian bukan investor. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan laba perseroan ini naik secara drastis. Hal ini mungkin bisa jadi sentimen positif bagi kita para IPO hunter. Lalu yang keempat, perseroan akan membagikan waran dalam IPO kali ini dengan rasio 1:1. Walaupun 2 IPO terakhir yang ada warannya, itu warannya langsung drop. Akan tetapi bagi saya, hal ini tetap bisa menjadi sentimen positif. Karena yang namanya barang gratisan, kita dapat saja itu sudah untung. Jadi mau dijual di harga berapapun, ya tetap untung. Yang jadi masalah itu kalau kita telat jual induknya, keburu harganya di bawah harga IPO. Jadinya kita merugi. Lalu yang terakhir, kenapa saya bilang kalau IPO ini sepertinya masih bisa ditradingkan, yaitu dikarenakan underwriter-nya adalah AI. Kalau kalian cek track record-nya AI dalam mengawal saham IPO, itu cukup sukses. Tetapi tetap kalian harus waspada. Karena market itu sifatnya dinamis. Kita bisa analisa panjang kali lebar, tapi hasilnya tetap salah. Dan kalau tidak melakukan analisa pun, tapi langsung beli saja, itu lebih salah lagi. Jadi intinya, yang terpenting, selalu analisa dulu, kemudian beradaptasi pada real market. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.